Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, salam jumpa kembali di Wisdom in the Morning. Hari ini bersama dengan saya, Pastor Dika Permana, kita mau membahas Amsal pasal yang ke-18. Tepat hari ini tanggal 18, kita akan buka Amsal 18, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh menyimak setiap firman Tuhan di hari ini supaya jadi kekuatan dan jadi tuntunan untuk setiap kita. Amsal 18 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Kita coba ayat yang ke-6 lebih dahulu, Bapak Saudara. Dikatakan bahwa bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Bapak Ibu, sudah banyak di antara kita yang sering ngobrol atau sering memberikan nasihat kepada seseorang, Bapak Saudara. Ada orang yang memang ketika mereka diberikan nasihat, mereka menerima dengan lapang dada, hati mereka terbuka, pikiran mereka bersih, dan mereka bisa menerima dengan baik saran dan masukan yang kita berikan buat mereka. Tapi tidak jarang juga ketika kita memberikan saran buat seseorang, orang itu menolak mentah-mentah saran kita, saudara. Orang itu sudah jelas salah, tetapi ketika kita coba kasih tahu yang benar seperti apa, mereka justru malah menolak dan bahkan melawan, saudara. Maka timbullah terkadang satu perbantahan. Dan tahukah Bapak Saudara, biasanya orang yang suka menolak didikan adalah orang bebal. Bahkan Amsal pun pernah mengatakan bahwa orang bebal akan selalu menolak didikan, Saudara. Tapi orang benar akan selalu menerima dan suka kepada didikan. Untuk itu terkadang ketika kita menasihati orang yang bisa dibilang sangat bebal, mereka semua pasti akan menolak kata-kata kita, Bapak Ibu. Mutiara sebagus apapun, kata-kata sebaik apapun, pasti akan mereka tolak. Karena dalam hati dan pikiran mereka yang ada adalah benteng. Yang ada adalah kebenaran menurut dirinya sendiri. Menurut mereka sudah benar, padahal jelas, amat sangat jelas bahwa mereka jauh dari yang benar itu, saudara. Tapi ketika kita kasih masukan, yang ada adalah perbantahan. Betul, Amsal mengatakan bahwa bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Bapak Ibu, ketika kita ngomong sama orang yang ngeyel, yang bandel, yang dablek, saudara, kayaknya tuh kadang gemes banget. Kok lu nggak ngerti-ngerti sih? Kok udah dikasih tahu lu nggak ngerti-ngerti dan nggak mau nangkep gitu loh. Kadang kita rasanya kayak pengen gemes, saudara. Kepengen mukul kalau perlu, saudara. Tapi itulah, mulut orang bebal berseru meminta pukulan. Sebenarnya kayak ini merupakan sebuah realita, saudara. Ketika orang yang susah dikasih tahu, pasti orang yang memberikan nasihat akan rasa kesal juga, saudara, terkadang. Tapi berbeda dengan kita. Kita orang benar yang ketika kita menasihati seseorang, ada kebenaran di dalamnya. Kita pun berupaya supaya nasihat kita, sebaik apapun nasihat kita, sekalipun orang menolak, kita tetap berada pada respon yang tepat juga, Bapak Saudara, tanpa harus memukul mereka. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Terkadang rasanya, kalau kita menasihati orang bebal, rasanya kalau misalnya mereka nggak terima dan bahkan berbantah-bantah, itu gemes banget, Bapak Saudara. Tapi kita tetap sekali lagi berada pada respon yang tepat. Ayat yang ke-7 dikatakan, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Hati-hati, saudara. Janganlah kita menjadi orang yang bebal, Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab orang bebal akan dibinasakan oleh mulutnya. Sebab mulutnya itu akan selalu berbantah-bantah, saudara. Masih syukur mereka kita nasihati. Kita sebagai orang benar menasihati, saudara. Belum ketika nanti mereka akan ketemu dengan orang-orang yang lain yang mungkin memiliki satu kepribadian yang berbeda dengan kita. Mungkin orang lain lebih keras dibandingkan orang bebal tersebut, saudara. Bisa-bisa mereka bisa dibinasakan, saudara. Mereka bisa dipukuli, mereka bisa dibunuh bahkan, Bapak Saudara, karena kebebalannya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Untuk itu ini sebuah pengajaran dan pelajaran buat kita, supaya sekali lagi kita yang pertama janganlah kita menjadi orang yang bebal, saudara. Sebab ketika orang itu bebal, otomatis dia akan dijerat oleh mulutnya sendiri. Sebab mulut orang bebal sekali lagi akan mengandung berbantah di dalamnya. Jangan jadi orang bebal. Kita nurut sama didikan, kita nurut sama nasihat, apalagi nasihat firman Tuhan, supaya kehidupan kita semakin terang ke depannya, saudara. Atau kalaupun memang nantinya kita bertemu dengan orang yang bebal, saudara, kita sebagai orang benar tetap berada pada respon yang tepat, respon yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kadang rasanya gemes, kadang rasanya kok nyebelin dan lain sebagainya, tapi kita tetap berada pada respon yang benar. Sekali lagi, tetap kita berikan satu didikan, berikan satu masukan, berikan satu nasihat sesuai dengan kebenaran. Orang lain mau terima mau enggak, kita yang penting adalah kita melakukan dan mengatakan apa yang tepat dan apa yang benar.
Tapi pelajaran hari ini adalah memang betul bahwa bibir orang bebal itu pasti akan menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Dan bahkan orang bebal dibinasakan oleh mulutnya sebab bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Harus berhati-hati dalam segala hal. Puji nama Tuhan, jika Bapak Ibu Saudara diberkati dengan renungan singkat di pagi hari ini, Bapak Ibu bisa bagikan kepada banyak orang lewat link yang nanti bisa Bapak Ibu share. Dan Bapak juga jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube channel daripada Christ Bread Ministry Jakarta, saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.